Ade Irman juga memerlukan makanan. Makanannya sampai saat ini masih nasi yang dihancurkan atau bubur ya, tapi nanti Irman bisa makan segala macam sayuran, buah-buahan, daging dan lain sebagainya ya, yang tentunya harus halal dan sehat. Kemudian adik Irman juga bergerak, tumbuh semakin besar, dan nanti adik Irman juga akan berkembang biak. Satu hal lagi, adik Irman juga akan peka terhadap rangsang ya. Jika dia merasa tidak nyaman atau misalnya ada yang menyenter memberikan cahaya ke matanya, pasti adik Irman matanya akan berkedip. Nah, itu ciri-ciri dari makhluk hidup ya, ada 6 ciri-cirinya. Kita sebutkan bersama yuk. Yang pertama adalah bernapas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan kemudian berkembang biak. Tabarakallah. Yuk, patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Teman-teman masih ingat buku cerita yang kemarin Ustazah bacakan? Ada apa di tubuh kita? Nah, sekarang kita mau lanjutkan ya. Teman-teman, Ustazah mau kasih challenge. Yang pertama adalah teman-teman temukan sebanyak-banyaknya kosakata yang berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang makhluk hidup. Ustazah, kosakata apa? Nah, kosakata adalah perbendaharaan kata. Apa sih perbendaharaan kata? Itu loh, banyaknya kata. Kata tahu ya, kata itu susunan dari huruf-huruf ya. Nah, jadi teman-teman cari sebanyak-banyaknya kata yang ada di buku cerita. Ada apa di tubuh kita? Misalnya tubuh, atau misalnya juga perut, atau misalnya juga rahim, atau misalnya juga tulang. Nah, cari sebanyak-banyaknya dan kemudian tuliskan di buku tulis kalian. Oke, Ustazah tunggu. Kemudian setelah challenge yang pertama tadi, teman-teman masuk challenge yang kedua. Ada pepatah yang bilang, ketika kamu banyak berlatih, maka kamu akan semakin ahli. Oke. Nah, challenge yang kedua adalah Ustazah tantang teman-teman untuk menyelesaikan semua yang ada di subtema 1 yang dimulai dari kata ayo. Contohnya misalnya di halaman yang ketiga ya. Di halaman 3 ada ayo menulis. Setelah berdiskusi bagaimana cara menggabungkan jalan dengan lari cepat, maka teman-teman diminta untuk menuliskan hasil diskusinya di buku. Terus setelah itu lanjut lagi ya. Di halaman 9 ada ayo kerjakan. Kemudian ada ayo berdiskusi juga di halaman 10-nya. Terus apalagi ya? Semua yang diawali dengan kata ayo kita kerjakan secara mandiri tanpa bantuan ayah atau tanpa bantuan umi terlebih dahulu ya. Semangat teman-teman. Untuk challenge yang kedua ini tidak harus dikerjakan hari ini, tapi teman-teman bisa dikerjakan dan dikumpulkan sampai dengan hari Ahad. Oke. Lanjut ya. Tadi kosakata sudah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, kalau kalimat itu susunan dari beberapa kata ya. Jadi ada subjek, ada yang sebagai kata kerja, dan kemudian ada yang sebagai objek atau keterangan. Misalnya di situ ayam berjalan ya. Ayam berjalan dengan apa? Dengan kakinya. Atau misalnya lagi Ilman makan bubur. Berarti Ilman subjeknya, makan kata kerjanya, dan kemudian bubur sebagai objek. Oke. Nah, sekarang teman-teman yuk kerjakan latihan di halaman 16 ya. Jadi menyusun kalimat dengan benar
dengan memperhatikan susunan subjek, kata kerja, objek maupun kata keterangannya. Semangat! Kalau sudah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada gambar teman-teman. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar sebuah burung, ya. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya, ayo siapa yang tahu? Dia makannya apa? Burung makannya biji-bijian, dedaunan. Nah, kemudian burung ini bernapas dengan apanya? Iya, bernapasnya dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, tadi kita tulis ciri-ciri dari burung, kemudian sekarang kita tebak. Burung apakah ini? Ya, burung Garuda. Burung Garuda ternyata lambang dari negara Indonesia. Nah, ada apa sih dengan burung Garuda? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Yuk kita perhatikan dengan seksama gambar burung Garuda. Nah, gambar burung Garuda pada jumlah bulunya ternyata melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa tuh? 17 Agustus tahun 1945. Yang mana aja Ustazah? Pada gambar bulu sayap itu jumlahnya 17. Kemudian angka 8-nya 17 Agustus. Angka 17 terletak di bagian sayapnya. Coba teman-teman hitung deh sendiri. Tuh jumlah bulu pada sayapnya jumlahnya ada 17. Kemudian bulan 8-nya ya, itu ada di bulu pada ekor. Kemudian tahun 1945, 19-nya, angka 19-nya ada pada pangkal ekor ya, bulu pada pangkal ekor. Kemudian 45-nya ada di bagian bulu pada leher ya. Kemudian nanti teman-teman kita akan melanjutkan mengisi tematik di halaman 38, 39 sampai 45. Yuk semangat mengerjakan.